Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya al-ma, sedekah yang paling afdal ngasih. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu? Pripun kabare panjenenganipun? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Istiqomah iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini sesuai dengan yang tertulis di baliho Tabligh Akbar Haul Bapak Haji Abdul Fatah yang ke-8 bersama Ustadz Abdul Somad. Yang dihauli Bapak Abdul Fatah. Yang ceramah haul Abdul Somad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari haul ini? Saya sudah ringkaskan supaya mudah diingat. Yang bisa diambil dari haul ini ada 10. Piro? 10. Kira-kira bisa diingat? Belum saya sampaikan kok. Yang pertama, untuk apa kita buat haul? Haul ini tujuannya adalah silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, haul. Itu hanya sampulnya, itu hanya casingnya, itu hanya balihonya. Isinya adalah silaturahim. Lalu kalau dalilnya apa? Dalil silaturahim la yadkhulul jannah. Orang mlebu nang surga. Siapa itu yang tidak masuk surga? Qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kalau ada acara maulid, datang. Isra Mi'raj, datang. Nuzul Quran, datang. Halal bihalal, datang. Tahlilan, datang. Yasinan, datang. Haulan, datang. Prinsipnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, turu. Setuju? Kalau tidak ada haul ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Haji Mukhlisin SPD, Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, beserta kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, tentu saja keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Fatah. Istri, anak, mantu, cucu, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, hadratil muhtaramin wal mukarramin,
hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini isi daripada haul. Nanti kalau ada yang nanya, ngapain pergi haul? Haul itu isinya silaturahim. Ini masih bulan Syawal. Kita tidak bisa datang ke rumah satu-satu orang. Kenapa Bapak Bupati tidak datang? Tadi malam acara sampai jam 11. Pak Bupati hadir. Beliau baru saja terbang dari Batam. Kata beliau, Ustadz Somad, besok yang mendampingi Ustadz Bapak Wakil Bupati. Kami sip-sipan. Pak Bupati kemana? Saya kebetulan karena seorang datuk menjadi saksi acara banyak. Acara pernikahan, acara pertunangan. Oh, saya maklum Pak. Ini saya ceritakan di sini supaya apa? Supaya jangan jadi fitnah di medsos. Karena sekarang ini luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersilaturahim ini kita langsung melihat orangnya, ketemu wajahnya. Kalau di medsos fitnah macam-macam. Karena nggak ketemu, karena nggak ngelihat, nggak bertegur sapa, nggak salaman. Alhamdulillah. Kalau ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Kuansing, Bapak Haji Mukhlisin, orangnya sejuk, menenangkan. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau panjang umur, sehat badan. Semua fitnah-fitnah itu ya biasa. Pohon mangga itu dilempar orang kalau pohonnya sudah mulai berbuah atau enggak ada buah. Ada buah. Jadi kalau dihina orang di medsos, itu berarti pohon mangganya sudah berbuah. Mudah-mudahan buahnya selalu bermanfaat untuk Kabupaten Kuantan Singingi, untuk Riau, untuk Indonesia insyaAllah. Amin. Kalau sudah ketemu silaturahim, yang pertama dilakukan adalah absus salam, tebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol salam, qari'ah salam, Pak Wakil Bupati salam, Ustadz Somad salam. 4 salam kali 3, 12. Assalamualaikum, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat sawitmu dari ninja. Warahmatullah, semoga dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, barokah anakmu, barokah hartamu, barokah tanahmu, barokah kebunmu, barokah keluargamu, barokah kumurmu. Itulah yang dapat dari salam, salam, salam. Absus salam, tebarkan salam. Setelah salam, at'imut ta'am, beri makanan. Nggak bisa ngasih makanan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyum. Alhamdulillah salam sudah. Habis salam, ta'am, makan. Makanannya pun saya tengok sudah habis juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak dapat makanan, banyak jual makanan. Pulang dari sini, makan sendiri, bayar sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini silaturahim ini sekarang sudah banyak yang terabaikan. Orang datang tidak lagi mau silaturahim. Acara reuni sekolah hanya ingin memamerkan mobilnya, cincinnya, rumahnya, sugihnya, hartanya. Tapi acara kita haul ini semuanya datang dengan niat silaturahim. Berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan semua gerak langkah kaki kita dari rumah. Tadi saya kemari maunya jam 8. Kita berangkat jam 8. Apa kata Pak Wakil Bupati? Ustadz, banyak masyarakat yang datang dari jauh. Mereka ingin mendengar tausiah. Kita biarkan mereka kumpul dulu, baru mereka datang, baru kita datang. Terus kita sementara jam 8.30 kemana? Kita ngopi dulu sambil ngelihat ikan dalam kolam. Begitulah beliau memikirkan Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan jadi fitnah. Ustadz Somad terlambat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim. Nabi pernah ketika ngisi pengajian, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rahmat Allah tidak turun. Kita kalau ngumpul ini rahmat Allah turun. Rahmat Allah tidak turun. Kenapa tidak turun? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Nabi nggak mau mempermalukan nunjuk orangnya. Nabi hanya diam. Rahmat Allah tidak turun. Karena ada orang yang belum menyambung tali silaturahim. Orang ini sadar. Dia pulang. Dia sambung silaturahim. Dia datang lagi. Kata Nabi, rahmat Allah sudah turun hari ini. Mumpung di bulan Syawal. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf zahir dan batin. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dari bunyinya sepertinya nggak mau. Kadang ada yang diucapkan di mulut, kadang ada yang dalam hati. Pak Ustadz, Bapak Wakil Bupati tadi mengucapkan minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah kesucian dari dosa-dosa. Wal faizin. Semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Ini yang pertama. Berikutnya yang kedua. Untuk apa haul ini? Yang kedua adalah berkirim doa. Untuk Bapak Haji Abdul Fatah. Kita kirimkan doa. Nanti di akhir majelis kita berdoa bersama. Sependek-pendeknya doa. Allahumma ufir lahu, ampunkan dosanya. Warhamhu, rahmati almarhum. Wa'afihi, berikan kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salah dan dosanya. Ini yang kedua. Mana dalilnya? Ini sekarang lagi tren ini. Kalau kita melakukan sesuatu, mana dalilnya? Dalilnya kata Nabi, kalau lewat di suatu tempat ada kuburan, maka ucapkanlah doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaqirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Oh, panjang doanya Pak Ustadz. Ya, ada doa yang pendek. Kami diajarkan selalu doa yang pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa paling pendek. Kok beda? Yang dalam hadis panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustaqirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Terus yang pendek, itu namanya doa efisiensi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itu salam imam sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga. Salam ketika kita lewat di kubur. Tadi malam kami lewat kubur. Ini nanti mau pulang lewat kubur. Mulut jangan hanya diam. Nampak kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam yang pertama. Wajib dijawab. Salam yang kedua. Nggak boleh dijawab. Salam yang ketiga. Kita nggak ingin mendengar jawabannya. Tapi mereka menjawab. Makanya di depan kubur Nabi kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum. Dalam sholat pun kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Doa keselamatan untuk orang yang meninggal. Saya ziarah ke makam Ma'la di Makkah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya ziarah ke makam Baqi di Madinah, samping Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak mesti hubungan kerabat. Anak-anak almarhum Bapak Haji Abdul Fatah mendoakan orang tuanya. Ya, lalu kita nggak ada hubungan. Ustadz Abdul Somad nggak ada hubungan nasab dengan almarhum. Maka mendoakan nggak mesti anak, orang lain pun sampai. Selama ahlul qiblah sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kira-kira kalau Bapak Ibu di Hulu Teso dapat kabar Ustadz Somad meninggal,
didoakan atau tidak? Mau? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Doa tidak terhalang karena jarak, waktu, dan tempat. Yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Pulau Sumatera, doanya sampai. Tapi kalau bagus langsung ke kubur, afdal kutama. Maka tujuan kita haul ini adalah doa. Ada kiai, ada pimpinan pondok pesantren, ada hafal Quran. Tapi tadi protokol mengatakan Abdul Somad tausiah sekaligus pembacaan doa. Nanti di akhir majelis kita doa secara umum dan secara khusus untuk orang yang hari ini kita peringati haul ke-8-nya, Mbah Haji Abdul Fatah. Mudah-mudahan doa kita ketika kita hidup ini mendoakan orang yang sudah meninggal, kita pun nanti juga setelah meninggal didoakan oleh anak-anak cucu kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ke-3. Saya betulnya ingat, saya mau ngetes jamaah aja. Yang pertama silaturahim. Yang kedua kirim doa. Yang ketiga adalah mengirimkan bacaan Al-Quran. Apakah orang Hulu Teso masih baca Yasin malam Jumat? Apakah orang Hulu Teso kalau ada meninggal masih kirim tahlilan? Mana dalilnya? Dalilnya, kalau saya nanya mana dalilnya nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Ketika Nabi SAW menyampaikan, dilanjutkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berpesan nanti kalau saya meninggal dunia, dimasukkan ke liang kubur, bacakan pada bagian kepala saya Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kaki saya pangkal ujung Al-Baqarah. Pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pangkal Al-Baqarah. Kenapa Ustaz baca? Karena nanti di akhir majelis bacaan ini akan kita kirimkan kepada almarhum almarhumah. Ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tublu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. 3 ayat di akhir Al-Baqarah. Di mana bisa kami lihat dalilnya ini Pak Ustaz? Dalam kitab Ar-Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Murid Imam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan, bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Untuk almarhum Bapak Haji Abdul Fatah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira nanti kalau Bapak Ibu dapat kabar Ustadz Abdul Somad meninggal, mau kirimkan Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Mana boleh ngancam-ngancam Pak Ustadz. Katanya dalam mazhab Syafi'i bacaan Al-Quran enggak sampai untuk orang meninggal dunia. Wa qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata. Apa kata Imam Syafi'i?
Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka khatamkan Al-Quran 30 juz satu kali khatam, maka perbuatan itu baik. Menurut Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran 30 juz untuk orang meninggal dunia. Hasanan, bagus, baik, wapi, tenang. Ini yang ngomong siapa Pak Ustadz? Imam Syafi'i. Ustadz ngelihatnya di dalam apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, meriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin, kata dia, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, maka bagus. Cucunya, putune, apal Quran, khatam Quran 30 juz, hadiahkan bacaannya kepada almarhum buat acara khataman Al-Quran. Enggak sanggup satu orang, bagi 30 orang, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz buat khataman. Enggak sanggup juga. Baca kul huwallah 3 kali. Itu makanya dalam tahlilan dibaca kul huwallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa baca kul huwallah 3 kali? Karena kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. 1 kul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali seperti hatam Quran. Yang paling afdal hatam Al-Quran. Gak sanggup hatam Quran, baca hatinya Quran. Apa hatinya Quran? Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Apakah orang Hulu Teso masih baca Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qawman ma udhira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an ain fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kok cepat kali baca Yasinnya Pak Ustadz? Efisiensi. Selesai baca Yasin, hadiahkan pahalanya. Enggak sanggup baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Enggak sanggup juga. Untuk almarhum Al-Fatihah. Al-Fatihah pun enggak sanggup juga. Bawa ke Hulu Teso, ada sungai, ada buaya, kasihkan ke buaya. Masa membacakan Al-Fatihah pun enggak mau. Orang tua yang sudah membesarkan kita, ibu yang sudah melahirkan kita, guru yang sudah mengajarkan kita. Makanya sebelum ngaji, sebelum baca kitab, ulama kita mengajarkan ngirim Al-Fatihah untuk almarhum Imam Al-Bukhari Al-Fatihah, untuk almarhum Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Fatihah, untuk para alim, para ulama, para kiai, untuk Mbah Hasim Al-Fatihah, Mbah Wahab Hasbullah Al-Fatihah, Mbah Bisri Sansuri Al-Fatihah. Kenapa ulama? Ngalap barokahe para alim, para ulama. Kita ini bisa hidup sampai hari ini karena barokahnya para ulama dengan mengirimkan Al-Fatihah. Kita ajarkan ke anak-anak kita, supaya anak kita juga akan melanjutkan perjuangan ini sampai hari kiamat insyaAllah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keempat. Yang pertama, silaturahim. Yang kedua, doa. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat adalah sedekah makanan. Di sini ada nasi kotak apa kue kotak. Saya belum melihat. Ada kotak di depan tapi saya belum buka. Kenapa? Karena saya lihat Pak Wakil Bupati belum buka. Enggak enak kalau saya buka. Ada buah macam-macam. Ternyata tidak hanya di atas pentas. Pentas kiri ada. Pentas kanan ada. Di depan ibu-ibu pun ada ternyata. Bahkan sebagian sudah habis kosong. Yang keempat adalah berkirim makanan. Mana dalilnya?
Dalilnya sahabat Nabi namanya Sa'ad. Jenenge sapa? Sa'ad. Sa'ad itu artinya bahagia. Bahasa kampung kita happy. Saat ini ibunya meninggal. Ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah untuk ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma. Sedekah yang paling afdal ngasih air minum. Itu kenapa Bapak Ibu semua dikasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi soto Lamongan. Kalau air minum saja sampai, apalagi tempe mendoan. Makanya yang sanggup ngasih makanan, kasih makanan. Sekarang banyak orang pas acara ngasih makanan nggak mau makan. Bapak nggak makan. Ini acara tahlilan, saya nggak mau makan. Terus bungkus aja. Makanya ada kata sambutan dari ahli waris. Assalamualaikum. Sedulur, sederek, sedoyo, Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada acara haulan tahlilan malam ini. Ini yang ada di hadapan Bapak Ibu, makanan nasi kotak ini semua bukan harta warisan yang belum dibagi. Ini bukan harta anak yatim. Ini adalah sedekah daripada anak-anak almarhum. Mesti ada kata sambutan. Karena ada orang yang takut makan, dia sangka itu harta warisan yang belum dibagi. Ada yang takut makan, dia sangka itu ada harta anak yatim karena takut makan harta neraka jahanam. Tapi katakan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah harta sodakoh dari anak-anaknya. Maka sodakoh itu sampai. Ketika itu susah mendapatkan air. Maka suqyal ma' memberi air. Langsung saat mengambil pacul cangkol. Dia gali sumur. Sumurnya dia wakafkan. Adapun kita di Kuantan Singingi ini nggak susah air. Di bawah air, di atas air. Saya pun tadi lagi cemas melihat awan. Ini jangan-jangan mau hujan. Rupanya doa orang Hulu Teso nih Masya Allah. Ini jangan-jangan pakai pawang ya. Pawang kami adalah doa kepada Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah cuacanya tidak panas. Redup. Ini berkat doa para alim, para ulama, para kiai penghafal Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberikan doa yang terbaik-baik. Dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sedekah makanan. Tidak mesti nunggu ada yang meninggal. Man fattara sha'iman, siapa yang belikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Karena lagu mitlu ajris sha'im. Dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Saya dibawa ke Hulu Teso oleh Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Namanya Ustadz Al-Nom Dinar. Pembina yayasan. Namanya Ustadz Tatang Yudiansa. Mereka buat program di Palas, Pekanbaru. Di pesantren Nurul Azhar. Buka puasa dengan 1000 makan gratis. 1000. Ustadz ngitung? Enggak. Pokoknya 1000. Maka 1000 makan bersama dihadiri oleh Bapak Wakapolda Riau waktu itu. Buka bersama. Jadi masalah makanan ini. Saya enggak orang kaya Pak Ustadz. Saya enggak bisa ngasih makanan. Idza tabakhta fa'akfir manaha. Kalau engkau masak, banyakkan kuahnya kata Nabi. Banyakkan kuahnya, kasih kuah. Tapi jangan gara-gara ini setiap sedekah orang Hulu Teso ngasih kuah terus. Dulu kami ngasih ayam. Dulu kami ngasih kambing. Dulu kami ngasih soto. Tapi setelah Ustadz Somad ke Hulu Teso, berubah jadi kuak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang sedang makan kurma. Lalu kata dia, ittaqin nar, kata Nabi, walau bisikki tamrah. Wahai Aisyah, jaga dirimu dari api neraka walaupun dari sebelah kurma. Makanya di pintu surga, ada yang masuk surga dari pintu babus sholah karena banyak sholat. Ada yang masuk surga dari pintu babul jihad karena dia berjihad. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu babus sodakoh karena dia banyak bersodakoh. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk yang masuk surga dari babus sodakoh. InsyaAllah. Amin. Sedekah makanan. Undang anak yatim, fakir miskin.
Nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu 7 hari, nggak nunggu 40 hari, nggak nunggu setahun. Terbuka kapan saja bagi. Almarhumah emak saya meninggal 18 Maret 2019. Sampai hari ini 2026, setiap bulan kami tetap ngasih 300 paket. Bagi. Saya sendiri dibantu dengan jamaah. Beli beras, minyak, ikan sarden, roti gabin, teh, susu, bungkus. Bagi-bagikan. Gak mesti nunggu. Lalu kenapa kita buat haul? Kenapa buat 3? Kenapa buat 7? Kenapa buat 100? Kenapa buat 40? Momentum. Enggak salah. Tapi jangan gara-gara itu lalu berhenti. Buat aja terus banyak-banyak. Undang anak yatim, datang ke rumah, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca doa, kasih makan. Ini sekarang banyak juga orang ingat almarhumah ibu, almarhum ayah, undang anak yatim, disuruh baca Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. Tunggu 3 kali. Baca Yasin 3 kali. Itu bukan ngasih makan anak yatim, menyiksa anak yatim. Meninggal anak yatim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan santunan-santunan, pahalanya sampai kepada datang ke pondok pesantren, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak pesantren? Ada 100. Berapa yang belum mampu bayar makan? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantu. Ini saya bayarkan SPP 5 bulan. Hadiahnya pahala untuk almarhum. Ini semua bisa kita lakukan dengan baik. Datang ke pondok pesantren. Tanya toiletnya mana, WC-nya mana, sumurnya mana. Buatkan sumur bor. Mengalir pahalanya. Ini yang keempat. Kenapa dibuat haul? Kirim sodakoh makanan. Yang kelima adalah kirim tahlil. Makanya disebut dengan tahlilan. Sekarang ada orang yang nulis di internet. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Oh, jadi kalau gitu Jumat boleh, Jumatan. Apa ini? Emang internet ini mengacaukan. Kenapa disebut tahlilan? Karena di dalam tahlilan itu dibaca oleh kiai, ustadz, guru. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalil tahlil? Dalilnya adalah afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Begitu dalam hadis. Adapun pemimpinnya mengatakan afdalul zikri fa'lam annahu, itu adalah ucapan dia. Fa'lam ditambahkan dari ayat Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalilnya? Tahlil itu sampai untuk orang meninggal dunia. Nabi lewat di kuburan. Ketika Nabi lewat di kubur, lalu kemudian Nabi melihat ada pohon kurma. Nabi mencabut pelepah kurma. Fasaqahu nisfain, Nabi belah jadi 2. Ketika Nabi membelah pelepah kurma jadi 2, faghazarahu, dia tanamkan di kubur. Sahabat melihat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kamu melakukan ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa azabahu ma lam yaybasa. Semoga Allah meringankan azabnya selama pelepah kurma ini basah. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Datang Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam Nawawi? Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran tahlil orang yang beriman. Jadi, kalau Bapak Ibu ziarah kubur, di atas kubur itu ada tanaman. Tanamannya jangan disemprot pakai racun. Jangan dicabut semua. Dirapikan boleh. Tapi tanaman yang ada di atas kubur dibiarkan. Dirapikan, dipotong boleh. Supaya jangan semak. Kenapa?
Karena tanaman-tanaman bertasbih. Itulah kenapa selesai pemakaman disiramkan bunga. Kenapa bunga? Untuk harum. Nabi suka yang wangi-wangi. Kenapa bunga? Karena pelepah-pelepah bunga bertasbih. Kelopak-kelopak bunga bertasbih. Iya Pak Ustadz. Tapi yang dalam hadis itu kan pelepah kurma. Kalau pelepah sawit. Kurma sama sawit sepupu. Sama-sama pohon. Sama-sama tanaman. Tapi jangan gara-gara hadis ini lalu Bapak berpesan. Dok, nek aku mati, tolong sampean tandur sawit 3 batang. Bahwa pohon sawit bertasbih, ya. Bahwa pelepah korma bertasbih, ya. Lalu apa pelajarannya? Kalau pelepah korma saja bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal, ada yang lebih mulia dari pelepah korma, orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, tasbih pelepah korma sampai. Bacaan Quran Abdul Somad nggak sampai. Berarti dia sama mengatakan pelepah sawit lebih mulia dari Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, itu semua sampai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Makanya selesai doa tahlil, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma hamidnahu wa ma kabbarnahu. Ya Allah, sampaikanlah tasbih kami, sampaikanlah tahmid kami, sampaikanlah takbir kami, wa ma halalnahu, sampaikanlah tahlil kami. Karena tasbih, tahmid, takbir dan tahlil itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Makanya disebut acaranya tahlilan. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas atau enggak jelas? Alhamdulillah. Kalau enggak jelas, bilang nanti saya ulang sekali lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6. Apa lagi yang sampai untuk orang yang meninggal dunia ini? Yang ke-6 adalah puasa. Jadi kalau ibu berpuasa, mana dalilnya puasa sampai untuk orang meninggal dunia? Man mata, siapa yang mati. Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib mengkodokkan puasanya. Enggak ada ikhtilaf. 4 mazhab ahli sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 mazhab sepakat bahwa orang yang meninggal dunia, puasanya wajib dilaksanakan ahli warisnya. Buka-buka lemari, buka laci dapat catatan. Utang puasa almarhumah 30 hari. Panggil kakak, panggil Mbak Yu, panggil adik, panggil keluarga, panggil mantu semuanya, telepon. Sampean teko ya, sesok, ono apa? Bagi-bagi. Insya Allah semua datang. Disangkanya bagi sawit. Bagi hutang puasa. Kamu anak kedua 5 hari. Kamu anak pertama 5 hari. Kamu mantu. Kata mantunya, saya kan mantu. Mantu juga dapat. Untuk apa? Mengqadhakan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Karena puasa tidak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Puasa tidak bisa ditebus dengan haji dan umrah. Puasa tidak disebut dengan istighfar. Puasa mesti diganti. Tapi kalau orangnya Pak Ustadz sakit, bayar fidyah. Berapa bayar fidyah? 1 mud. 1 mud berapa? 750 gram. Kalau dia nggak sanggup bayar fidyah, Pak Ustadz, dia fakir miskin, nerima zakat. Hebatnya Islam. Yang sakit, boleh bayar fidyah. Kalau dia nggak sembuh. Kalau dia nggak bisa bayar fidyah, malah dia yang nerima zakat. Kalau dia nggak mau, ya gimana orang nggak mau? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan agama Islam itu memberatkan orang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibu-ibu waktu dulu mengandung anak pertama puasanya tinggal 30 hari.
Pas anaknya lahir tinggal 30 hari karena menyusukan. Menyusukan 2 tahun tinggal 30 hari. Satu anak puasa ibu tinggal 90 hari. Tahun berikutnya mau mengqadha, adiknya nyusul. Betul, Bu? Betul kata. Maka bapak mengingatkan, puasa. Apa kata Imam Zakaria Al-Ansari? Dari kalangan mazhab Syafi'i. Ini makam Imam Syafi'i. Ini makam Imam Zakaria Al-Ansari di Mesir. Kata Imam Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, maka otomatis dia dapat pahala puasa sunat Syawal. Ibu-ibu yang tidak sanggup melaksanakan puasa sunat Syawal panjang, qadhanya belum, maka puasa qadha di bulan Syawal, niatnya satu saja qadha, saya niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Jangan hari ini, karena ada makanan. Nah, besok, yang hari ini masih puasa, nggak mau membatalkan puasa, nggak apa-apa. Saya kalau sedang puasa, hari ini saya nggak puasa. Karena tadi di rumah Pak Wakil Bupati ayamnya besar-besar. Ustadz kalau sedang puasa terus bertamu ke rumah orang, Ustadz batalkan atau Ustadz terus puasa? Ya saya tengok lauknya dulu. Kalau cuma ikan asin ya eman-eman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa falyasum. Siapa yang mau puasa teruskan puasa. Wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau berbuka silakan berbuka. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa qadha, puasa nazar, puasa wajib, maka tidak boleh dibatalkan hanya sekedar bertamu. Haul mengingatkan kita bahwa orang tua punya utang puasa, bayarkan puasanya. Berikutnya yang ketujuh, apa yang kita kirim melalui haul ini? Yang ketujuh adalah kurban. Ini sudah bulan Syawal, bulan depan Zulqa'dah, bulan berikutnya Zulhijjah. Dari sekarang kita sudah setorkan. Sapi nomor 1, Bapak Dokterandus, Bapak Kiai, Bapak Tentara, Bapak Polisi. Nomor 6, nomor 7, almarhum, almarhumah. Loh, kok bisa almarhum, almarhumah ada motong kurban? Ternyata anaknya, ini 3 juta untuk almarhum bapak saya, ini 3 juta untuk almarhumah ibu saya. Maka yang ketujuh adalah kurban untuk orang meninggal dunia. Mana dalilnya kurban itu sampai? Nabi motong kurban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Namanya Khadijah Al-Kubra. Istri Nabi sudah meninggal di Makkah dan Nabi berkurban di Madinah. Nabi ambil satu lagi kambing, Nabi potong. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini saya potong untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Nabi Muhammad. Padahal waktu itu sebagian umat sudah meninggal dunia. Kata ulama, itulah dalil bahwa kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Menurut mazhab Syafi'i, kalau almarhum ada meninggalkan wasiat. Menurut mazhab Hambali, wasiat ada enggak wasiat enggak apa-apa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang berkurban, orang tuanya dulu enggak ada mewasiatkan. Dulu orang tua masih susah belum sempat berkurban. Sekarang wis sukih, akeh, banyak duitnya. Dia mau berkurban. Maka insya Allah kurbannya diterima. Bagi yang berkurban sudah setiap tahun berkurban, alhamdulillah. Bagi yang belum berkurban, tahun ini insya Allah. Yang sudah kaya nggak mau berkurban, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berkurban. Saya berkurban 1 sapi. Saya, istri saya, anak saya, Hazik, Sami, Sadim, yang 2 lagi, ayah saya, emak saya. Pas 7 orang, 1 ekor sapi. Kalau ada 1 orang ingin berkurban 1 ekor sapi, Pak Ustadz, Nabi Muhammad SAW ngasih pisau. Dia kasih kepada Sayyidina Ali. Nabi motong sendiri 63.
Sayyidina Ali motong lagi 37. 63 tambah 37. 100 ekor sapi. 100 ekor onta. 100 ekor onta Nabi sendirian. Jadi kalau ada orang mau berkurban 1 sapi, saya sendirian. Ya boleh, bagus. 100 ekor pun boleh. Artis 1 sapi limosin berat 1 ton. Viral. 1 sapi. Nabi 100 ekor onta. Kenapa tidak diviralkan? Insya Allah orang Hulu Teso ini sukih-sukih, kaya-kaya. Dari bunyinya nggak yakin dia kaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-8. Apalagi yang sampai kepada orang yang meninggal. Yang ke-8 adalah labbaik Allahumma subrumah. Ada orang melaksanakan haji, dia bilang labbaik Allahumma subrumah. Ya Allah, saya hajikan subrumah. Nabi dengar, Nabi tanya, kamu menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Sedulurku. Saya menghajikan saudara saya, namanya Subrumah. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Hebatnya orang dulu, dia menghajikan saudaranya, sementara dia sendiri belum haji. Beda sama orang sekarang, bolak-balik pergi haji, saudaranya gak makan. Kamu menghajikan siapa? Subrumah. Kamu sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Subrumah. Itu dalil haji sampai untuk orang meninggal dunia. Bapak Haji Abdul Fatah sudah haji. Al-Haul Haji Abdul Fatah. Tapi bagi yang belum haji orang tuanya, dulu dalam keadaan sulit, payah. Sekarang anak-anaknya kaya. Dia sudah haji, berangkat. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku orang iso ngomong Arab, Pak Ustadz pakai bahasa Jawa. Aku saiki haji untuk almarhum bapak saya, ibu saya, almarhum almarhumah. Maka hajinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki sehingga bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal amda wan ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Bagaimana kalau umrah Pak Ustadz? Umrah pun juga bisa dikirimkan. Pertama sampai umrah tuh diri sendiri. Besok hari kedua pergi ke Tan'in, pergi ke Ji'rana, pergi ke Hudaybiyah, pergi ke Sail Al-Kabir, mandi, habis itu niat umrah. Labbaik Allahumma umrah, saya umrahkan bapak saya. Tawaf, sa'i, tahallul. Saya kemarin sudah tahallul Pak Ustadz, rambutnya sudah habis. Pisau siletnya dijalankan di kepala. Jangan sampai bulu matanya dicukup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa umrah juga bisa? Karena wawnya waw ataf. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya kalau haji bisa dikirim untuk almarhum, maka umrah juga bisa untuk almarhum almarhumah. Maka kalau saya pergi umrah, saya umrah untuk diri saya umrah untuk ayah saya umrah untuk emak saya umrah untuk kakek saya. Ini disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. 9. Apa yang bisa kita ambil dari aul ini ke-9? Bagi orang yang pertama kali datang ke Hulu Teso. Hulu Teso ini makmur. Rumahnya besar. Mobilnya besar. Tokonya besar. Tapi yang datang ke Hulu Teso tahun 1981. Ini teran umum. Tanahnya tanah tidak boleh ditanami karet. Kalau ditanami karet, karet jadi cabut. Ini tanah hanya boleh ditanam jagung. Hanya boleh ditanam padi. Karena ini untuk swasembada pangan. Program Bapak Presiden. Nggak boleh tanaman keras. Hanya boleh ditanam tanaman kacang-kacang.
hanya boleh ditanam ditanam pisang, hanya boleh. Begitu ditanam mau dipanen, dipanen duluan sama gajah dan babi. Akhirnya masyarakat Ulu Teso mesti merantau pergi ke Kandis, ke Jambi untuk cari makan sesuap nasi. Sampai akhirnya tahun 2000-an buka Pirtran, kerjasama perusahaan, tanam sawit. Akhirnya dibukakan Allah pintu rezeki. Ini Ustadz tahu ceritanya dari mana? Makanya ngobrol dengan Pak Kades. Tadi kami pas sarapan ngobrol dengan Bapak Kades kedua. Kades pertama 7 bulan, kades kedua beliau masih hidup sampai hari ini. Allah bukakan pintu rezeki keberkahan. Walau anna alal qura amanu. Kalau penduduk Hulu Teso ini beriman. Wattaqau bertakwa. Syaratnya enggak banyak. Allah cuma minta 2. Penduduk Hulu Teso ini beriman, bertakwa. La fatahna alaihim barakatin. Kami bukakan barokah, barokah, barokah. Akhirnya barokah keberkahan yang luar biasa. Rezeki berlimpah. Pohon sawit, pohon kelapa, pokoknya pohon lah. Subur. Maka kita jaga ini. Dengan apa? Mumpung uang masih ada, bangun pondok pesantren. Kalau kita bukan ulama, bukan kiai, bukan penghafal Quran, tapi ingin kita dapat pahala penghafal Quran, maka bantu pondok-pondok pesantren. Anak-anak masukkan ke pondok, kirim ke Lirboyo, kirim ke Peloso, kirim ke Gontor, kirim ke Tebu Ireng, kirim ke Tambak Beras, kirim ke Denanyar, kirim ke Mbak Arwani Kudus, Yambu. Berapa kabupaten kota? 12. Berapa kecamatan yang ada di Kuantan Singingi? 15. Dan yang paling banyak penghafal Qur'annya disuruh Kuantan Singingi ini adalah Hulu Teso. Alhamdulillah. Ustaz kok tahu? Ya saya kan banyak sumber berita. Kalau nggak percaya sama tanya. Penghafal Quran paling banyak sekabupaten ini ada di Hulu Teso. Oh itu kan bidang agama Pak Ustadz. Itu kan ngapal Quran Pak Ustadz. Itu kan santri baca Quran. Itu kan baca kitab. Ternyata tidak hanya urusan akhirat. Dan yang memegang politiknya juga wakil bupati Kuantan Singingi juga dari Hulu Teso. Jangan tepuk tangan dulu, ini masih panjang. Bapak Bupati, siapa nama Pak Bupati? Pak Suhardiman Ambi sekarang periode kedua. Berarti kalau sudah periode kedua sudah habis. Shadaqallahul azim wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Jadi tidak ada. Jadi kalau Bapak Mukhlisin diserang-serang di internet, Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu. 2029 memang masih lama. Tapi di kepala orang politik itu besok pagi Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan kita termakan isu. Karena orang Hulu Teso masih makan nasi. Yang dimuliakan Allah. Jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu cuma domba. Jadi kalau ada yang suka diadu domba ini, jangan marah. Nanti Idul Adha kita sembelih. Setuju? Wah setuju semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dengan silaturahim ini kita ketemu. Semangatkan penghafal Quran. Masukkan anak-anaknya ke Darul Quran. Nanti tanggal 16 Mei. Tanggal pira? 16 Mei. Mbah Arwani Kudus punya anak namanya Kiai Ulil. Nanti akan datang memberikan pelatihan yang bu'ah di Masjid Agung An-Nur. Beliau datang ke Riau. Tapi sebetulnya yang beliau juga datang ke pondok kami dulu kunjungan di Nurul Azhar. Itu beliau sebetulnya datang itu, orang taunya anak Mbak Arwani Kudus datangnya ke Riau. Betul, tapi yang mereka tuju itu sebetulnya di mana? Mbah Arwani Kudus punya anak, Kiai Ulil, datang ke Riau. Tapi sebetulnya yang mendatangkan mereka ke Riau adalah murid-muridnya yang hafal Quran dari Hulu Teso.
Allahumma rahamna. Allahumma rahamna, ya Allah turunkan rahmatmu. Tapi rahmat Allah itu tidak mau turun. Turunnya dengan apa? Bil Quran. Kalau mau rahmat Allah tetap abadi di hulu teso, maka ciptakanlah di sini menjadi para ahli-ahli Al-Quran. Idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Quran dibacakan di rumah, rumah dapat rahmat. Quran dibacakan di ruko, ruko dapat rahmat. Quran dibacakan di hulu teso. 17, 18, 20 orang penghafal Quran. Berarti satu hari penghafal Quran seminim-minim murajaah, ngulang 2 juz. 2 juz itu paling sedikit. Kalau 20 orang di hulu teso penghafal Quran, satu hari dia murajaah 2 juz, 20 orang, berarti 40 juz Quran diulang di hulu teso. Itulah yang menyebabkan negeri ini makmur, rezekinya melimpah ruah. Jangan rusak dengan narkoba, jangan rusak dengan selingkuh, jangan rusak dengan judi online, jangan rusak dengan perbuatan maksiat. Kalau mau buat dosa, keluar dari hulu teso. Setuju? Kok setuju? Ya nggak boleh buat dosa di mana-mana. Masa aku mau buat dosa? Mau kemana? Mau keluar buat dosa sebentar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ke-10. Untuk apa ada haul? Saya nggak mungkin datang ujuk-ujuk, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Pak Wakil Bupati, Pak Haji Mukhlisin, tolong kumpulkan masyarakat. Momennya apa? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa rendang. Tanda-tanda akhir tausiah, balon sudah mulai terbang. Yang ke-10 adalah dengan adanya haul, kesempatan Abdul Somad untuk menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haq wa tawasau besok. Makanya nanti kalau ada orang tua, ada kiai, ada ulama, buat haul. Kenapa? Karena haul itu isinya yang 10 tadi. Yang bisa ngingat, alhamdulillah. Yang nggak bisa ngingat, sudah direkam di kamera dan akan diupload di channel Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada peringatan haul yang ke-8 Mbah Haji Abdul Fatah. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.